Awal mula pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka dibentuk untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kedua tahun 1946 oleh Mayor Hussein Mutahar. Di antara deretan putra-putri pilihan terbaik bangsa dalam kelompok Paskibraka ada nama sineas Joko Anwar dan artis Ayudhya Pasha. Seperti apa pengalaman keduanya saat mengemban tugas menjadi Paskibraka di Istana Merdeka? Kita lihat bersama. Joko Anwar terkenal sebagai penulis sekaligus sutradara film kenamaan Indonesia seperti Pengabdi Setan dan Perempuan Tanah Jahanam. Di balik karya besutannya, laki-laki 47 tahun ini juga memiliki pengalaman membanggakan. Joko Anwar adalah putra terpilih dalam Paskibraka tingkat nasional tahun 1991 perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Joko masih mengingat jelas bagaimana rasa haru penuh emosi saat dirinya tergabung dalam kelompok 17 atau kelompok pengiring bendera pada upacara pengibaran bendera merah putih ke-46 di Istana Merdeka, Jakarta. Nah, anehnya ketika tugas itu ada satu rasa yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Bahwa ketika kita melaksanakan tugas hari hanya upacara penaikan bendera, itu kayak orang-orang yang banyak tadi ini dan regu yang terdiri dari banyak anggota ini menjadi kayak satu kesatuan yang betul-betul kayak satu organ tubuh aja gitu. Sinkron banget dan kita menghadap ke depan kan. Teman-teman kita satu badan gitu. Dan itu yang dan hikmat banget kan. Maksudnya konsentrasi banget dan nggak ada distraksi apapun, nggak ada yang namanya sosial media. Kayak misalnya kalau ada satu jarum jatuh pasti denger gitu, saking hikmatnya. Yang kita dengar hanya suara derap kaki, kibasan tangan kita terkena dengan pakaian kita, dan suara angin di istana, that's it. Itu hikmat banget. Dan suara aba-aba komandan. Suara aba-aba komandan. Dan suara aba-aba komandan itu sesuatu yang juga jadi sakral gitu ya. Kayak. Gitu deh. Bukan sekadar memahami cara mengamalkan Pancasila atau kompak dalam baris berbaris. Menjadi Paskibraka juga dinilai Joko menambah kedisiplinan, mensinkronkan fisik dan mental, sekaligus membuka perspektif dan wawasan dirinya sampai saat ini. Seorang siswa gitu. Dan sekarang mungkin efeknya adalah ketika saya sebagai seorang filmmaker bekerja sama dengan banyak sekali kru dari berbagai disiplin ilmu, kemampuan untuk bisa bekerja samanya itu lebih gampang gitu. Karena membuka diri kan, zaman dulu juga ketika Paskibraka Nasional bertemu dengan banyak sekali peserta yang berbeda cara berkomunikasi tapi ingin mencapai satu tujuan yang sama, dan ini yang saya aplikasikan dengan kehidupan saya sekarang sebagai seorang filmmaker. Setiap produksi film bekerjasama. Pengalaman sekali dalam seumur hidup saat menjadi pasukan pengibar bendera pusaka juga pernah dirasakan Ayudhya Pasha. Bersama dengan putra-putri terpilih dari 27 provinsi saat itu, artis senior ini masuk ke dalam kelompok 8 atau kelompok pengibar bendera Paskibraka tahun 1980 perwakilan DKI Jakarta. Kala itu, alumnus SMA Negeri 1 Jakarta atau Budi Utomo ini bertugas menjadi pembawa bendera pusaka pada upacara penurunan bendera merah putih di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-35 di Istana Merdeka. Jadi pada waktu itu memang bendera pusaka ini mengiringi bendera yang akan dikibarkan. Jadi saya menerima bendera pusaka tersebut dari pada saat itu adalah Presiden Soeharto. Kemudian setelah selesai dan bendera berhasil diturunkan, saya harus mengembalikan lagi bendera pusaka itu kepada Bapak Presiden. Jadi kalau sekarang kan tidak ada lagi bendera pusaka yang mendampingi, jadi bendera yang dikibarkan saja. Jadi beruntung pada saat itu masih punya kesempatan untuk melihat secara langsung bendera yang asli yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan 1945. Ayu mengaku menjadi Paskibraka bukanlah tugas yang mudah. Namun, tugas tersebut ia lakukan dengan bekal semangat, jiwa nasionalisme, serta disiplin berlatih. Nah, yang juga menjadi tantangan adalah turun tangga.
Karena kan pada saat mengambil bendera terus harus turun tangga, itu kan kita tidak berbalik kan. Jadi kita turun dengan langkah kaki. Nah, itu yang memang punya teknik sendiri dengan sekian banyak pasang mata semua tertuju kepada kami. Itu memang membutuhkan kepercayaan diri yang kuat sebagai remaja yang berusia 17 tahun. Tidak sekedar memunculkan rasa bangga ataupun haru, namun bagi Ayu, kecintaannya pada merah putih tidak akan pernah pudar. Bahkan sampai saat ini, Paskibraka akan selalu melahirkan putra-putri berkarakter tangguh yang mampu menghadapi tantangan seiring perkembangan zaman. Nomor satu sih adalah kecintaan pada tanah air, kepada bangsa ini, nasionalisme, sehingga membuat kita ingin membuat yang terbaik, melakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau melihat bangsa ini terpecah atau toleransi kita di dalam berhubungan masyarakat di Indonesia yang minim, apalagi dengan berita-berita hoax dan segala macam, itu kayak hati itu tersakiti. Indra Yani Laksmi, Imam Muherib, Jakarta.